GTKHNK 35 plus, betul ya? Iya. Ini Pak Har dan kawan-kawan ini. Ini kayak gini kan yang hafal hanya jenengan Pak. Nanti hafal ya kalau sudah dirubah semua ya. Inilah 35 plus. Biasanya 17 plus. Susah sekali kalau menuakan diri gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya melihat aura, mau bilang positif nggak baik ya, aura baiklah ya hadir di tempat ini, mudah-mudahan membawa berkah, membawa hasil, membawa manfaat, setidaknya memberikan motivasi kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nanti mohon diperkenalkan perwakilan dari mana-mana yang hadir kesempatan siang hari ini. Dan mohon maaf, yang pertama teman-teman Komisi E sebetulnya mudah mengagendakan hari ini. Ini tadi pagi itu baru pulang dari Jogja Pak teman-teman. Jadi mungkin langsung kunjungan daerah pemilihan Pak. Daerah pemilihan masing-masing ini tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, mulai dari Dapil 1 sampai 13. Jadi nama-nama ini di depan panjenengan ini, nah itu wakil-wakil jenengan yang di Komisi E yang membidangi tentang pendidikan. Tadi saya melihat ada dari berbagai daerah perwakilan merepresentasikan honorer kategori 2 maupun yang 35 plus di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf juga, ini tadi Pak Ketua lagi Zoom meeting ya. Jadi kita ini juga lagi laris-larisnya jadi narasumber Bapak Ibu sekalian. Jadi pagi tadi saya juga di UIN Wali Songo Semarang yang menyinggung soal kebijakan honorer. Nanti sore di Ungaran ada pertemuan rektor dan dosen UIN se-Jawa. Sampai besok terus ke Rembang rencananya. Bapak Ibu sekalian mohon maaf, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan Pak Ketua nanti juga bisa hadir di sini. Amin. Prinsipnya kami Komisi E menghadirkan teman-teman sebetulnya, tapi karena situasi dan kondisi yang masih pada aktivitas di luar, tidak mengurangi perhatian panjenengan ya terhadap kami. Dan karena ini kebijakan politik ya kita dorong nanti bersama-sama gitu ya. Komisi E kalau mau disuruh apa siap Komisi E. Misalnya disuruh demo, iya ya demo ya. Nanti cekal polisi. Biasanya nerima demo, kita demo biasa Pak. Kita kalau ada demo teman-teman yang di luar, saya ikut demo aja di sana. Yang di demo siapa nggak jelas itu. Malah kita dewan disuruh di demo malah ikut demo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sambil menunggu teman tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaklumi, mudah-mudahan nanti sebelum jam 3 sudah selesai. Intinya apa yang menjadi maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana surat permohonan audiensi ini pasti akan kita tindak lanjuti secara institusi ya, kelembagaan di Komisi E. Saya sudah memantau pergerakan panjenengan yang sudah luar biasa. Sebetulnya ini atlet lagi jenengan ini ke Komisi E. Karena jenengan sudah ke Komisi 2 di PRRI, betul nggih? Yeah. Nah, saya pernah melihat di antara kalian yang menangis-nangis itu pernah sampai habis air matanya, tinggal air darah. Janganlah kalau air darah ya. Ke Komisi 10 juga pernah. Yang Kemenak itu yang Komisi 8 pernah. Ada yang ditemui Pak Presiden pernah belum? Belum Pak. Belum. Oh, staf asosiasi staf presiden. KSP ya. Pak Muldoko. Oh, Pak Muldoko beliau lagi sibuk. Oh dulu ya. Gara-gara dulu jaringan temu itu jadi seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Bagian dari ikhtiar panjenengan semua kami apresiasi, kami bisa mensupport dan mendoakan sebuah harapan besar dari kami teman-teman Dewan. Apa yang menjadi perjuangan panjenengan ini memang sesungguhnya tidak hanya murni untuk kepentingan panjenengan semua, tetapi juga ribuan kawan-kawan kita semua yang juga secara nasional hari ini menghadapi situasi yang sama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fungsi kami di DPRD memang menyerap aspirasi
salah satu di antara bagian dari tugas kami adalah fungsi pengawasan ya dalam sebuah kebijakan. Kemudian membuat peraturan daerah atau legislasi peraturan daerah, perda, yang ketiga pembahasan penganggaran gitu. Nah, ketiga-tiganya saya kira ada semua yang menjadi harapan panjenengan semua. Pertama soal pengawasan, kita terus melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan terbaru untuk honorer ini. Apakah kebijakan amandemen Undang-Undang ASN yang akan ditempuh yang terus kita dorong, atau kebijakan P3K tanpa syarat, kan begitu. Nah, tanpa syarat langsung pada senyum semua. Afirmasi ya. Afirmasi maupun rekognisi maupun angel-angel. Intinya piye supaya kanca-kanca honorer ini ada kebijakan dari pemerintah baik ASN maupun P3K, kan begitu. Di semua jenjang pendidikan, baik tenaga honorer pendidik maupun tenaga kependidikan. Begitu ya Pak Har ya. Nah, saya nggak enak tuh kalau DPR itu kan ngomong itu kan politis. Panjenengan saya kira sudah sering mendengarkan teman-teman DPR RI yang menyampaikan soal pasti akan kita ditunggu berhari-hari, berbulan-bulan, kapan nggak jelas. Karena udah bertahun-tahun ini sampai pandemi, sampai COVID ini tak selesai atau enggak saya juga nggak tahu persis nih. Kayaknya nggak bakalan selesai kalau begini terus caranya. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan masing-masing menyampaikan poin-poin dulu, kemudian apa harapannya pertemuan kali ini, melalui pertemuan kali ini, harapannya bagi kami di DPRD. Biasanya kalau ada tuntutan atau permohonan dukungan itu kita buatkan surat, ada risalah dari pertemuan kali ini, kita sampaikan ke mana terserah, monggo jenengan mau kita sampaikan kemana, ke presiden langsung juga boleh gitu, walaupun ini nabrak institusi. Gitu. Kalau dengan Pak Presiden secara informal beberapa kali kita sering sampaikan, bahkan dengan teman-teman DPR RI lintas fraksi Pak, lintas komisi sering kita sampaikan kepada beliau. Ketua Komisi 10 Pak Huda itu juga pernah kita sampaikan. Kemudian juga teman Komisi 8 yang DPR RI kita sampaikan juga dengan Pak Presiden pun juga pernah kita suatu saat ketemu kita sampaikan, atau perwakilan juga dari teman-teman kita sampaikan. Nah, masalahnya ini di mana gitu kan? Nah, ini kebijakan bersama, nggak mungkin ini hanya DPR saja, nggak mungkin juga bersama dengan kebijakan pemerintah sesuai kewenangannya. Yang bisa kita lakukan hari ini bagi DPRD Provinsi Jawa Tengah, bil khusus Komisi E, yang menjadi kewenangan kami di Komisi E atau DPRD Provinsi atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah Dikmen. Dikmen itu SMA SMK ya. Nah, yang di bawah SMA SMK namanya Dikmen honorer itu kita afirmasi dengan kebijakan anggaran dari APBD Provinsi melalui POP untuk yang negeri, yang swasta melalui BOSDA itu sudah, dan insya Allah yang provinsi sudah UMK ya plus. Nah, kita tidak tahu ini yang cerdas TK, SD, SMP, kebijakan kabupaten kota seperti apa, pengawasan dan pengawalan teman-teman di daerah seperti apa dalam konteks kesejahteraan ya. Kalau ASN panjenengan tahu semua lah, itu kewenangan dari pusat, dari kementerian maupun dari DPR RI terkait dengan undang-undang ASN. Sehingga kami support semua apa yang menjadi tuntutan panjenengan, karena sekali lagi guru atau tenaga kependidikan adalah profesi yang terhormat, ya, profesi yang luhur sebetulnya, dan tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan bahwa kalian mengajar harus ikhlas. Jangan ditanyakan lagi soal keikhlasan kawan-kawan guru honorer ini. Sudah habis kata-kata itu. Sebetulnya sudah tidak perlu lagi dipertanyakan soal keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, jangan mending jualan-jualan beras atau apa. Tapi karena ikhlas saja panjenengan mengabdi mengajar itu,
maka tetap akhirnya mengajar dan terus berjuang untuk kepentingan anak-anak kita. Maksud saya, pemerintah atau negara tidak boleh lagi ngomong supaya guru-guru ini ikhlas. Tidak usah ditanya lagi gitu maksud saya, paham ya? Iya. Karena ini bicara soal hak. Kalau kita sudah memberikan kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita, maka hak negara memberikan afirmasi berupa profesionalisme dan kesejahteraan itu mutlak harus diberikan kepada teman-teman guru ini. Tidak boleh lagi sebetulnya ada dikotomi negeri, honorer, ASN, non-ASN, tidak boleh ada dikotomi pengkotak-kotakan status guru itu nggak boleh. Kalau dia sudah sarjana kependidikan dan sudah mengabdikan diri menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mestinya tidak boleh lagi ada masalah kesejahteraan, profesionalisme, perlindungan yang masih menjadi tuntutan teman-teman guru ini. Sifatnya hanya menguatkan saja sesungguhnya. Itu harapan kita semua yang harus terus kita suarakan sampai kapanpun. Saya sendiri juga tidak tahu sampai kapanpun panjenengan semua akan menyuarakan ini. Tapi itu harus dilakukan demi sebuah marwah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di negeri ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong soal ini nggak selesai-selesai. Memang begitulah ceritanya. Bapak Ibu, monggo siapa dulu yang mewakili? Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan siang hari ini masih diberikan kesehatan semua bisa hadir di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Komisi E yang sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa bersilaturahmi hadir di sini. Dan juga saya juga inginnya nggak tegang-tegang, Pak. Kalau tegang-tegang kayaknya di sini panas dan membara, jantung saya berdebar-debar. Ya. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang di sini yang saya hormati, kemudian para anggota sidang, kemudian teman-teman seluruh honorer yang ada, ini kebetulan kami membawa yang ada di Jawa Tengah, kemudian juga teman-teman honorer dari K2, salam kenal juga Ibu Bapak. Sebenarnya kami di sini datang hanya untuk menyampaikan progres serta juga permohonan dukungan yang sekiranya bisa membantu kami. Karena tadi Pak Zen kan sudah cerita, sebenarnya kami itu seperti orang terjun, jadi sudah di atas kembali ke bawah gitu. Dan saya Bapak, sedikit saya memberikan paparan saja. Kami dari GTK HNK 35 Plus Jawa Tengah, yang sebenarnya kami juga sudah tergabung dalam GTK HNK 35 Plus Indonesia, di mana kami terdiri dari 34 provinsi yang di dalamnya adalah guru, tenaga kependidikan, honorer, non-kategori yang usianya sudah 35 plus. Kurang lebih anggota kami yang dari seluruh Indonesia sekitar 200.000 untuk guru dan tenaga honorer saja. Itu dari Dikdas dan juga dari Dikmen. Kemudian saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tinon Wulandari, Bapak. Biasa teman-teman manggil saya Bu Wulan. Kalau di beberapa RDPU mungkin sering melihat yang menangis-menangis, tapi kalau saya biasanya tidak menangis, Bapak. Meraung. Ini saya ceritakan sedikit saja mengenai kegiatan kami, Bapak.
Ya, kami pernah melakukan semacam rakornas yang kami laksanakan pada tanggal 20 Februari tahun 2019 yang diselenggarakan di ICC Kemayoran, Jakarta. Pada saat itu diwakili sekitar 5.000 perwakilan dari masing-masing provinsi yang ada di seluruh Indonesia, di mana dalam rakornas tersebut kami menghasilkan 2 kesepakatan. Yang pertama adalah angkat GTK-HNK 35 plus PNS ya, tanpa tes. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan adanya gaji UMK bagi seluruh honorer, baik itu guru dan tenaga pendidikan, dari APBN yang dibayarkan secara rutin, jadi tidak dihutang. Itu yang menjadi kesepakatan kami pada saat Rakornas tahun 2019. Kemudian beberapa progres yang sudah kami dapatkan, yaitu tanggal 8 Desember tahun 2020 kemarin kami sempat untuk RDPU dengan Komisi 2 DPR RI. Di sana juga kami menyampaikan lagi, mengingatkan kembali, walaupun sebenarnya setelah Rakornas kami juga sudah memberikan hasil Rakornas kami kepada Komisi 2 dan Komisi 10. Namun tanggapan dari surat audiensi kami baru bisa ditanggapi pada tanggal 8 Desember 2020. Kemudian dilanjutkan dengan RDPU dengan Komisi 10 tertanggal 13 Januari 2021. Di sana juga kami menyampaikan aspirasi dari hasil Rakornas kami dan permintaan dan permohonan kami kepada Komisi 10 untuk dibuatkan panja terkait dengan aspirasi dan juga keinginan teman-teman honorer dan tenaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Dilanjutkan pada tanggal 18, kami juga diundang kembali dalam rapat RDPU Komisi 10 dengan lintas kementerian pada saat itu, tanggal 18, sehingga kami juga 2021 Bapak, baru kemarin, Januari. Ya. Alhamdulillah pada tanggal 26 Januari 2021 permintaan kami untuk dibuatkan panja sudah terrealisasi, yang diketuai sendiri oleh Ibu Agustina Wilujeng, malah dari Jawa Tengah juga Bapak dari fraksi PDIP. Temannya. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2021 kami diundang oleh staf kepresidenan Bapak Muldoko. Pada saat itu alhamdulillah saya bisa hadir langsung di sana Bapak, mewakili teman-teman seluruh Indonesia yang kebetulan diundang hanya 5 orang pada saat itu. Jadi kami menyampaikan aspirasi kami dan tanggapan Bapak Muldoko sendiri yang mewakili suara juga dari Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya Presiden sendiri juga merasa prihatin sebenarnya dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada honorer yang ada saat ini. Dan beliau menyampaikan kepada kami bahwa bagaimanapun pemerintah tetap memikirkan dan nanti 35 plus ataupun honorer yang ada juga tetap akan menjadi prioritas yang akan diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian pada tanggal 13 Maret kami juga sudah melakukan audiensi dengan DPD RI Komite 3. Pada saat itu karena situasi dan kondisi terpaksa melakukan audiensinya daring Bapak. Dan kami juga menyampaikan aspirasi serta permintaan kami kepada DPD RI Komite 3 untuk dibuatkan pansus. Kemarin kebetulan Bapak Bambang Sutrisno yang sekarang sudah menjabat sebagai Ketua PAP. Dulunya mungkin beliau Ketua Komite 3 ya Bapak, sekarang di PAP. Beliau menyampaikan pada hari yang sama hari ini akan disampaikan mengenai usulan pembentukan pansus ini di rapat Pamus. Dan bila di ACC maka sore nanti akan segera diadakan pleno untuk pembuatan pansus. Mohon doanya semoga untuk Komite 3 juga nanti tergerak hatinya untuk dibuatkan pansus bagi kami semua. Tentunya apabila ini terjadi adanya panja dan juga adanya pansus, ini juga tidak akan berbicara hanya pada 35 plus saja. Saya yakin itu. Saya yakin ini pasti akan berbicara juga
bagaimana mengentaskan semua honorer yang ada di seluruh Indonesia. Jadi itu. Kemudian ini saya bingung Pak Zen, saya mau menyampaikan apa lagi, tadi sudah diborong Pak Zen semuanya di depan. Saya sudah nggak punya materi ini apa yang harus disampaikan. Karena apa yang disampaikan Pak Zen itu merupakan kebenaran Bapak. Itulah yang terjadi pada kami saat ini, gitu. Jadi tanpa saya audiensi ternyata memang Komisi E sendiri sudah paham sekali. Nah ini jadi saya bingung apalagi yang saya sampaikan gitu kan. Terima kasih Pak Zen, artinya sudah menjiwai sekali ini apa yang menjadi keinginan kami Bapak. Terima kasih sekali gitu. Oh iya, saya sampaikan juga kemarin kami tanggal 30 juga sempat untuk silaturahmi dengan Dinas Provinsi yang alhamdulillah juga ditemui oleh Bapak Hari Wuryanto juga bersama dengan staf jajarannya waktu itu, dan kami sempat menanyakan mengenai formasi Bapak, formasi mengenai P3K gitu ya tahun 2021 ini, dan insya Allah beliau menyatakan waktu itu diwakili oleh Pak Edi ya Mbak ya, Pak Edi dari GTK, ada sekitar 14.000 usulan yang dimasukkan dari Jawa Tengah untuk tingkat dikmen. Dari jumlah honorer yang ada sekitar 12.885. Jadi artinya masih andai kata honorer yang ada itu di lolos semua itu masih mencukupi gitu. Tapi untuk mapel dan lain sebagainya beliau juga masih belum bisa membuka karena juga itu merupakan ranah dari BKN sendiri. BKD. Jadi kami juga sebenarnya juga memohon di sini terkait dengan formasi yang ada, bisakah Komisi E untuk membantu kami ya. Kalau melihat formasi yang ada itu tentunya kan sudah sangat cukup dan berlebihan gitu. Tapi terkait dengan sekarang panja yang sedang berjalan ya Bapak, ini juga masih menjadi permasalahan bagi rekan-rekan. Sebenarnya kami sendiri mengatakan bahwasannya andaikan tes berkali-kali pada rapat-rapat RDPU dengan kementerian, saya pun sering memberikan komentar bahwasannya kami itu sebenarnya bukan takut dites, tidak takut dites, silakan dites, tapi jangan gunakan tes CAT untuk kami. Karena apa? Yang namanya tes CAT, kita sama-sama guru, itu hanya mengukur ranah kognitif saja. Yang diuji hanya dalam waktu 2 jam. Kalau ini dilakukan, apalagi kita nanti akan dibaurkan dengan fresh graduate, yang termasuk mungkin anak-anak kita Bapak. Kita ini sudah tua-tua, ini sudah mikirnya cabai, lombok, terasi, garam, anak, cucian, dan lain sebagainya. Ini pasti Bapak akan mengurangi, sudah mengurangi lah. Jadi tes CAT ini bagi kami itu sudah tidak apa namanya, kalau tujuannya untuk mendapatkan ya SDM yang berkualitas, saya rasa ini juga belum pas. Karena amanat dari kurikulum 2013 bahwasanya guru itu bukan lagi sebagai salah satu sumber belajar, bukan satu-satunya sumber belajar gitu. Jadi lebih ditekankan guru adalah sebagai fasilitator sebenarnya. Nah, andai kata memang itu akan digunakan, nggak apa-apa, silahkan tes CAT, tapi jangan untuk kita. Fungsikan saja untuk yang masih baru-baru, yang masih fresh, yang masih belum memikir banyak hal gitu. Kalau untuk kita ini, kemarin saya juga sempat sowan Bapak Gubernur pada tanggal 30 setelah pertemuan kami dengan dinas. Saya minta masukan dari Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo. Bagaimana Bapak? Ya iseng-iseng Bapak Ganjar mungkin mengatakan, kalau saya jadi pemerintah, saya nggak akan menjadikan tes sebagai acuan, tapi tak tes pengalamanmu setahun, tak lihat kinerjamu, kinerjamu api, berarti langsung tak angkat seperti itu Bapak. Saya paham. Saya Presiden kan gitu. Saya nggak ikut ngomong Pak. Ini soalnya ada YouTuber kami loh Pak di sini Pak. Saya mendukung Pak. Ya insya Allah kalau misalnya beliau
Ya otomatis Pak, kalau misalnya beliau yang maju, mana mungkin saya nggak memilih beliau, kan seperti itu. Apapun yang dikatakan, kita warga Jawa Tengah tentunya semuanya sepakat seperti itu. Didukung PDIP. Oke, ngapunten ya Bapak, jadi banyak bercandanya ini. Soalnya saya di mana-mana tuh sudah pegang terus Pak, jadi kalau pegang terus saya tuh nggak mau cepat tua Pak. Jadi berjuang ya berjuang, tapi nggak usah tegang-tegang, nanti malah stroke, saya takut itu. Iya, belum jadi PNS, belum jadi ASN sudah stroke duluan, aduh Pak. Alhamdulillah hindari gitu. Jadi kita santai-santai aja, semuanya berteman, kita di sini apapun golongannya, apapun kelompoknya, kita adalah teman. Kalau jalannya berbeda nggak apa-apa, tujuannya sama. Tak dukung. Anda lulus kami pun tetap ASN. saya dukung. Ya. Kemudian juga sempat saya komunikasikan, kalau misalnya memang tidak tes itu dianggap melanggar undang-undang, maka jadikanlah 70% itu untuk tes pengalaman dan 30 untuk tes teori. Untuk yang sudah lama mengabdi ini, gitu. Kan sudah ada persentase itu. Untuk Mbak masih usia Pak untuk poin. Iya. Jadi ini juga masih kami juga coba komunikasikan dan terus kami dorong, semoga juga anggota dewan yang ada di Panja juga bisa menyerap aspirasi kami dan menjadikan sebagai bahan kajian yang mungkin bisa diambil nanti pada saat ketok palu tiba-tiba ada suatu keputusan yang membahagiakan kami, karena kalau kami ikuti Panja masih belum sampai pada afirmasi yang kami inginkan Pak, gitu. Ya, ini mungkin kami juga mohon, ini di sini ada beberapa fraksi juga, kemudian juga di Komisi E sendiri juga membidaki pendidikan, juga bisa membantu untuk turut mendorong. Kemudian untuk daerah sendiri, ini kan sebenarnya peluang juga Bapak, peluang juga bagi daerah ya, dengan diadakannya kesempatan untuk perekrutan 1,27 ASN untuk guru ya untuk saat ini ya, itu sebenarnya merupakan sebuah solusi gitu. Kalau misalnya daerah mau juga mengusulkan sebanyak-banyaknya, namun juga di Jawa Tengah ternyata juga masih ada beberapa daerah yang terutama Dikdas ya Pak, itu yang masih mengusulkan dalam jumlah yang sedikit Pak. Karena ya itu tadi, mereka masih ragu dengan adanya PP 98 tahun 2020 mengenai mekanisme penggajian yang masih dibayarkan oleh APBD. Walaupun kemarin di sidang Panja yang keberapa itu sudah ada edaran kalau nggak salah dari Menteri Dalam Negeri mengenai penjelasan penganggaran untuk pembayaran P3K. Namun ini sangat saya sayangkan Bapak, kalau misalnya masih ada daerah-daerah yang masih mengusulkan sedikit. Ini saya katakan saja seperti daerah saya sendiri Pak, Banyumas. Mengusulkan apa? Formasi untuk P3K-nya. Iya. Nah, dari dasar itulah Bapak, sebenarnya kami semua yang ada di GTK HNK 35+, ya, kemudian masih tetap berupaya, walaupun Panja sudah berjalan, berupaya bagaimana celah-celah yang mungkin bisa didapatkan untuk kepres PNS itu bisa diwujudkan. Karena untuk P3K sendiri sepertinya juga tarik ulur kebijakan antara kebijakan yang di pusat dan juga kebijakan-kebijakan yang di bawah itu masih saling bertentangan dan seolah-olah tidak berpihak kepada kami semua gitu. Jadi untuk harapan kami PNS pun itu kan sebenarnya kan jauh sebelum adanya regulasi mengenai P3K. Jauh, jadi 20 Februari 2019 itu masih belum ada wacana untuk adanya regulasi mengenai P3K. Gitu. Tapi ya, andai kata memang P3K itu merupakan bagian atau solusi yang memang terbaik bagi pemerintah untuk kami, ya, kami pun sebenarnya tidak berat hati menerimanya, asalkan aturan-aturan ya yang berkaitan dengan P3K ya itu tidak memberatkan daerah ya, sehingga daerah dengan sukacita menerima dan mengajukan formasi yang sebanyak-banyaknya, dan juga terkait dengan hak dan kewajiban kami sebagai abdi negara, ASN, baik PNS atau P3K itu disejajarkan Bapak. Jadi jangan sampai kami yang sudah mengabdi lama ini dimasukkan P3K, namun
di dalamnya masih ada diskriminasi antara PNS dan P3K. Karena di daerah-daerah terutama di Jakarta ya Bapak ya yang sudah UMK-nya tinggi, mereka P3K itu dianggap kasta nomor 2 setelah PNS. Gitu. Jadi sehingga mendapatkan P3K itu teman-teman di daerah-daerah yang sudah gemuk itu merasa bukan sebuah keadilan karena mereka masih tetap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di sekolah-sekolah tersebut. Gitu. Jadi andai kata memang P3K itu merupakan solusi ya, kami memohon juga kepada DPRD Komisi E entah bagaimana mekanismenya ya untuk turut mendorong agar P3K pun yang disediakan tetap juga memiliki kesamaan. Jadi identik, jangan ada pembeda baik dari sisi penghargaan ataupun di jenjang karir Bapak. Karena selama ini yang berlaku kan selama ini nih Pak, yang menjadi kepala sekolah atau pengawas kan masih dari PNS. Belum ada aturan kalau P3K boleh jadi pengawas atau kepala sekolah. Padahal kami sudah lama mengabdi Bapak. Dan di honorer-honorer negeri ini banyak pula yang kita itu menjadi wakil kepala sekolah. Bukan wakil kepala sekolah. Ya, kalau KA kan kepala ketua bengkel, ketua jurusan seperti itu Pak. Bahkan ke wakil kepala sekolah sudah ada Bapak. Berarti ketika misalnya nanti udah menjadi P3K, dia stagnan di situ saja dong. Kalau misalnya tidak ada, artinya di sini penyamaan status Bapak. Gitu. Kami ini sebenarnya manut-manut saja, asalkan diberikannya itu ya yang jangan terlalu jauh lah gitu. Tapi kalau enggak ya sekalian kita tentunya PNS saja gitu, gitu Bapak. Karena enak jadi PNS ternyata Bapak dapat apa namanya? Iya, ini juga informasinya malah ada isu lagi Bapak nih. Isu lagi kemarin ada anggota dewan yang WA saya ini, Mbak ini ternyata gaji pokok P3K lebih besar ya, gitu kan? Saya malah belum mendengar Pak gitu. Kalau gaji pokoknya lebih besar nggak apa-apa Mbak, berarti tunjangannya nggak ada. Kalau tunjangannya nggak ada kan daerah nggak usah pusing kayak gitu Pak. Nah ini kan sebenarnya kan menjadi duri sendiri Pak, duri sendiri bagi pemerintah daerah mau ngangkat itu nanti nggak katanya gajinya dari sana tapi juga tunjangannya masih dari daerah gitu ya. Sementara tidak mau ngangkat juga ini mumpung ada formasi banyak gitu. Kalau nggak dilakukan, padahal di tahun-tahun berikutnya kita nggak tahu nanti mekanisme seperti apa lagi atau mungkin dibuka CPNS lagi atau gimana kan masih kita juga nggak tahu. Saya merinding sekali Pak dengar ceritanya Bapak Ketua dari K2 masa tahunan masih seperti ini juga. Ya kami gimana Pak? Baru 2 tahun. Betul, baru 2 tahun ya Pak saya Pak. Tapi saya sudah mengabdi lama Pak, jangan salah gitu. Itu yang ingin kami sampaikan. Kemudian ini Bapak, kalau misalnya kami juga tidak segera nanti ada penyelesaian, kami itu di Jawa Tengah sendiri untuk SMK Bapak, itu sudah terdesak oleh banyak sekali PNS yang masuk, termasuk nanti mungkin P3K yang masuk. Kemudian kebijakan mengenai pembayaran melalui BOP juga menyulitkan sekolah Bapak. Yang akhirnya kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan yang juga menekan kami gitu. Bahkan ada beberapa yang mungkin dimutasi, kemudian kalau mutasi sih enak Bapak, yang agama pindah ke sekolah lain dapat agama, ekonomi dapat ekonomi. Kalau saya Pak, saya pertanian Pak. Pertanian itu kan sekolah langka, kalau saya nggak punya jam saya dibuang kemana Pak? Iya. Kalau bertani nanti eman-eman skincare saya Pak. Gitu. Jadi bahkan ketika saya di sekolah pun itu sudah ada masuk di situ PNS Pak. Jadi mutasi PNS entah dengan alasan apa gitu. Yang satu masuk ke sekolah saya karena ingin mencairkan sertifikasi karena harus linier dengan itu. Lalu masuk ke sekolah padahal sudah tahunan dia mengajar di sekolah yang dari awal dia diangkat di PNS di sana, tapi hanya untuk keperluan sertifikasi pindah ke sekolah saya tergeser. Belum lama dari itu muncul lagi baru mutasi baru. Untuk apa ini? Saya ingin merawat orang tua, saya tergeser lagi.
Belum lama kemudian ada lagi, tambah lagi keahlian ganda, biologi nggak punya jam. Kemudian dia ikut keahlian ganda, menggeser saya lagi. Nah, lama-lama saya benar-benar akhirnya harus pamitan sungguhan kalau seperti ini, Pak. Dan ini terjadi tidak hanya pada saya. Dan betapa tidak adilnya hal ini kalau terus terjadi pada teman-teman kami yang ada di Jawa Tengah. Bahkan ada beberapa yang sudah memang dipindah awalnya, tapi karena saya bilang saya mau ketemu Pak Abdul Hamid, akhirnya nggak jadi dipindah, Pak. Tapi jangan dihapuskan di sini semua, Bu. Oke. Soalnya itu. Oke, karena di sini saya mau ketemu anggota dewan, ternyata ada gunanya juga, Pak, gitu. Non sewu ini hanya bercanda saja, Pak. Jadi itulah pahitnya teman-teman, kehidupan teman-teman di sekolah-sekolah sebagai honorer, Bapak. Jadi mohonlah sekiranya kami juga dibantu, kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait dengan yang ada di sekolah, khususnya di Jawa Tengah itu mohon dimudahkan sebelum kami jadi ASN, Pak, sehingga tidak terjadi PHK pra ASN gitu. Masa belum jadi ASN sudah di PHK, kan sedih banget, Pak. Kayak gitu. Jadi Jadi di SMK mana? saya SMK 1 Kalibagor, Bapak. SMK Pertanian. Kalibagor. Banyumas. Banyumas. Iya, Purwokerto. Kok mboten ngapa Bu ya? Gini Bapak, saya itu asli Banyuwangi. Jadi saya itu orang Osing, Bapak. Dulu saya sukanya nari gandrung. Nah, gitu. Di sana juga terkenal dengan santetnya. Itu kalau sudah Banyuwangi santet aja Bapak, ini larinya gitu. Ya, itu. Oke, Bu. Oke. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari teman teknik atau agama bisa disampaikan juga kalau diperkenankan gitu. Akhir kalam saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon apabila ada salah-salah kata, bercandaan yang ketahuan, mohon maaf Bapak. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu. Tapi rekamannya serius Bu, tidak bercanda Bu. Rekam artinya ini sebagai support. Kalau secara formalnya kita dapat kewenangan itu ya kita usulkan, tapi secara normatifnya karena kita sebagai support moral dengan warga yang ada di Jawa Tengah ini sehingga dijadikan dasar hukum kita untuk mengusulkan ke DPR RI maupun ke Presiden RI. Artinya ya benar, jenengan tadi yang disampaikan adalah progres ataupun laporan yang ada, karena jenengan sudah melakukan banyak langkah-langkah yang konkret dan beberapa hasilnya panja, pansus. Ini hari ini memang paripurna juga memang di DPR RI, sehingga kalau seumpama ini bisa berjalan dan pansus itu bisa berjalan, nanti kita bisa support di dalamnya dengan aspirasi ya kita melalui surat ataupun media massa yang ada. Karena secara normatif ya honorer dengan kapasitas segitu sih memang angin segar. Tapi prakteknya bagaimana? Nah, bagaimana itu karena kewenangannya itu ada di pusat. Sehingga kami hanya bisa mengusulkan untuk prioritas dari tenaga pendidik, guru atau tenaga kependidikan lainnya. Ya harapannya sih kalau memang di SMA, SMK, SLB memang secara pergubnya itu sudah OMK dengan kategori tertentu yaitu 24 jam mengajar. Yang kurang tinggal ngurangi aja, hanya rumus-rumus kayak gitu. Ini juga sudah ada tim dari staf ahli, nanti ngerangkainya kayak apa, dasar hukumnya pakai apa, dan kita besok akan minta tanda tangan kepada Bapak Ketua Dewan karena kita stempelnya itu bersama-sama. Nggak bisa kami dari Komisi E menstempel sendiri, nggak bisa, tapi atas nama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini merupakan usulan dan ini kita juga sudah minta izin kepada Ketua Dewan untuk menemui dan diskusi dengan panjenengan semua. Habis itu kita aturkan hasilnya dan follow up-nya nanti bisa kita terusi. Dan secara perkembangan nanti ada kebijakan-kebijakan pusat, ya kita saling komunikasi saja. Kalau jenengan kenalnya Pak Zen, ya Pak Zen, Pak Ridwan. Nah ini yang dekat jenengan itu Pak Amin, ini Banjarnegara. Atau yang di Pati ada Pak Hendro juga, sama dapilnya dengan Mas Zen ini, tapi nggak tukaran ini, berteman. Jadi bisa disampaikan ke dua-duanya, sehingga nanti
langkah afirmatif apa secara formalnya kita bisa support, di moralnya bisa kita lakukan. Ya ini memang pusat, ataupun nanti ini yang di sini kita doakan semua jadi DPR RI semua. Amin. Orang nyalon apa? Nyalon Untuk bisa mengawal di situ. Ya konteks politiknya memang bisa diambil dari situ, dari kebijakan-kebijakan yang ada. Kita support maksimal, walaupun yang GTK HNK 35 plus ya. Ya ini juga istri saya juga termasuk itu. Tapi alhamdulillah nggak pernah ngomong-ngomong ngangklok popo, nggak pernah. Amin. Tapi belum plus 35 kayaknya Pak. Sudah Usianya. plus beberapa hari ini. Amin. Gajinya udah cukup dari suami. Ya artinya ini akan dijadikan PR bersama-sama. Yang kedua tadi sudah ditanggapi oleh Pak Zen, dan kita juga akan meneruskan suratnya dari kebutuhan-kebutuhan aspirasi tadi secara langsung saja. Nanti tim ahli 3 ini yang sudah mencatat, yang di depan semua itu Pak Untal, Pak Senior, dan Pak Saiful itu sudah mencatatnya, dan besok insya Allah kita tembuskan surat ke DPR RI, Presiden langsung. pusat presiden dan yang berwenang di sana. Begitu, terus kita persilakan kalau ada tambahan dan support lainnya. Ada lah Pak, dari teman-teman dulu. Pak Ridwan, kan gitu. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para kawan sahabat-sahabat guru sekalian, baik dari GTK Kabupaten maupun PHK 2. Itu satu itu. Iya. Yang sangat saya banggakan hari ini panjenengan menyuarakan unek-unek aspirasinya, yang dimana sebenarnya ini bagian dari bukan dinamika tetapi persoalan yang mengemuka di lingkungan kita semua. Panjenengan sudah hafal, artinya sudah paham dinamikanya dan arah larinya kemana semua juga sudah memahami, sehingga kami pun juga berdasarkan apa yang panjenengan utarakan tadi Pak Ketua sudah mentiko dan sudah seizin dari Pak Ketua DPRD, siap akan ikut merekomendasikan atau memberikan apa Pak Zen? Mengawal tuntutan. Mengawal keren. Amin. Tuntutan. Ya. Itu kan biasa Dan menyampaikan, Pak. Ya, jadi itu biasanya Pak Zen itu, karena ini beliau juga salah satu ketua guru swasta ya. Tahun 2013. semua guru non kategori apa-apa. Ya, Pak. Ya, jadi gitu Bu, panjenengan sudah banyak sekali tadi yang diutarakan. Dan tadi nggak usah menangis-nangis Bu, yang pasti ini bagian dari anak bangsa yang mempunyai sebuah problematika, sehingga kami pun di Komisi E juga sama, artinya ingin sekali mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah karena panjenengan ada di Jawa Tengah. Yang kemudian yang kedua kalinya, ini saya apresiasi perjuangan panjenengan bersama kawan-kawan sekalian, karena ya kita tahulah bahwa panjenengan sudah banyak berpikir mengenai terasi lomba itu, tetapi panjenengan juga tahu bahwa masa Pak saya harus berkompetisi sama murid saya kan itu ya, bahasanya Pak Zen itu gengsi lah Pak, buat tolong saya dikasih keistimewaan untuk bisa ada semacam nilai plus tersendiri, karena kami kan juga mendidik mereka gitu. Maka masa saya harus berkompetisi sama anak didik saya ya. Seyogyanya kalau ini dengan falsafah Jawa yang mestinya jangan terjadi kan gitu. Masa antara murid sama guru salib-saliban gitu. Apalagi ini berhubungan dengan hak gitu. Ya sekali lagi memang untuk di keputusan ini ada di Panja Komisi 10 maupun nanti kalau di DPD RI ada membuat pansus. Sudah ada berita kabar belum pansusnya sudah terjadi Bu?
Kebetulan kemarin malam saya komunikasi dengan Pak Bambang. Sangat mendukung apa yang panjenengan Bapak Ibu sekalian utarakan atau kemukakan. Sehingga kami itu juga turut bahagia jikalau nanti pemerintah pusat dalam arti ini difasilitasi oleh Panja maupun Pansus nanti menggolkan apa yang menjadi unek-unek dari ibu bapak sekalian. Karena apapun bagaimanapun itu juga ikut mensejahterakan warga kami, warga Jawa Tengah. Karena harapan kami juga masyarakat Jawa Tengah itu bisa ikut menikmati jeripayah panjenengan, khususnya guru-guru yang dalam kategori tersebut, sehingga ini juga akan multi efek playernya juga ada di Jawa Tengah juga. Amin. Sehingga kita nggak ada tadi ngaling-ngaling kan itu, ketika panjenengan ingin datang ke sini, datang saja. Udah, apalagi malah panjenengan sudah ketemu sama presiden kan tuh, lewat Pak apa namanya Pak Muldoko kan dulu. Ketua. Ya itu perlu audiensi dulu. Jadi ini bagian dari perjuangan anak bangsa yang harus kita hormati. Saya setuju sama Pak Ketua tadi, beliau sampai menghadirkan 3 staf ahli, tenaga ahli kita gitu loh. Jangan sampai ada yang ucul apa statement dari panjenengan. Kalau 3 nggak bisa ngakses, kita tambah lagi nanti. Sehingga rekapan itu nanti akan akan dibuat dan itu akan kita laporkan kepada Pak Ketua DPRD. Ini apresiasi dari Pak Ketua DPRD. Karena kebetulan kemarin ini barusan datang kita dari Jogja. Barusan datang Pak Ketua, mau nggak mau hari Jumat ini harus menerima panjenengan. Sehingga karena bentuk apresiasi kita gitu, udah ayo kita bersepakat nanti kita ketemu di kantor itu. Sehingga alhamdulillah Pak Ketua juga berkenan. Ini luar biasa. Ini Pak Amin dari PAN, mohon maaf. Itu Amin dari PDI, beliau dari PKB gitu. Saya kira kalau supportnya sudah bersama-sama, saya yakin lah. Dari 1 juta lebih formasi itu bisa mungkin kita mengisi lah dari GTK HNK maupun PHK 2 ini kan. Sehingga ini betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Tengah. Amin. Jadi itu aja Pak, kita tambah saya. Yang tambahan tadi, yang tambahan tadi. Ya. Enggak apa-apa, Pak. Jadi maaf, untuk kemarin saat ini lagi berlangsung panja di Komisi 10, Bu Wilujeng ini barusan cat saya, yang isinya adalah akan memberikan afirmasi, nilai poinnya adalah 75 poin, naik. Kalau kemarin 50, sekarang naik 7. Kan ini udah masuk, punya format dan rute yang jelas. Kemungkinan nanti di tenaga honorer yang lain akan bisa menyesuaikan. Amin. Karena kebutuhannya kan ini jadikan sentral dulu, pansus itu jadikan ya ajang untuk menjadi model. Karena tidak seluruhnya, karena memang di semua komisi benar. Kalau seumpama di lain-lain di lain sektoral itu pasti melibatkan semua komisi. Tapi kalau ini sudah menjadi role modelnya, nanti pas pembukaannya biasanya bisa kompak. Karena nanti itu keterkaitan di panitia kerjanya atau kepanitiaan dalam perekrutannya itu secara khususnya. Bapak ini kemarin saya lupa menyampaikan, kebetulan kan kemarin ketemu dengan Bapak Muldoko itu kami juga dihadirkan di situ 2 staf deputi yang dari pendidikan dan juga dari hukum. Kemudian saya juga sempat menanyakan mengenai pendik, dan di situ juga Bapak kalau nggak salah kemarin yang dari staf pendidikan itu Bapak, maaf saya lupa namanya, beliau menyampaikan bahwasanya untuk tendik pun tetap akan diselesaikan tapi di tahun berikutnya gitu. Jadi itu yang setelah saya nggak tahu tahun berikutnya kapan gitu. Jadi memang akan diselesaikan setelah Pak Tuduhan barangkali bisa jadikan informasi tambahan buat teman-teman. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Haji Abdul Hamid SPDI selaku Ketua Komisi DPRD Jateng Komisi E, dan kepada Bapak-Bapak anggota Dewan Komisi E yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan dari GTK HNK 13 dan PHK 2 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Slamet Tuhri dari Kabupaten Batang selaku pengurus GTK HNK 13 dari Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Wulan, saya menyambung saja. Ada salah satu
kegelisahan kami, Pak, ketika pemerintah sedang mewacanakan P3K untuk teman-teman guru, ya, ada salah satu guru yang belum terakomodir, Bapak, yaitu guru PAI. Ya, untuk itu kami mohon nanti untuk Komisi E DPRD Jateng ini untuk bisa membantu Bapak menyuarakan aspirasi teman-teman GPAI yang sampai sekarang belum terakomodir, Bapak. GPAI ya Pak? GPAI. Kan ada Asosiasi Guru PAI Indonesia itu. Iya. Jadi nggak termasuk itu? Saya tidak termasuk, Pak. GPAI ya, Guru Pendidikan Agama Islam. Mohon nanti juga dibuat semacam rekomendasi untuk Kemenak RI, Bapak. Artinya biar kami yang di Jawa Tengah ini bisa ikut merasakan atau kebijakan pemerintah yang sedang disampaikan kepada kami. Tapi harapan kami, perjuangan kami tetap berharap kepres PNS tanpa tes, ya Pak. Dan mohon dukungan Komisi E untuk Komisi 10, Bapak, yang kebetulan sama-sama di bidang pendidikan, lebih dipertajam lagi, Bapak. Khususnya ini dari Pak Ridwan, yang kebetulan dapil kami dari Batang, Pak. Pak Ketua juga sama. Oh, Pak Ketua ya, juga sama Pak Abdul ya. Alhamdulillah, Pak. Berarti alhamdulillah ada Pak Haji, berarti artinya kita minta dukungan penuh dari beliau berdua khususan ini ya. Kebetulan alhamdulillah Bapak yang sekarang ketua panjangnya dari Bu Agustina dari PDIP dari Jawa Tengah, mohon Pak tolong intensifkan suara kami, Pak. Yang artinya afirmasi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 10 Bapak Saiful Huda yang minta afirmasi total, mudah-mudahan bisa berujung manis untuk nasib kami, Pak. Kami itu sudah bekerja puluhan tahun, Bapak, bukan lagi mencari kerja. Dan real, Bapak, artinya tidak ada istilah kami memanipulasi data. Kami bisa dicek. Dan kemudian untuk nasib GPA itu gini, Bapak, kami itu punya dua bapak. Artinya ikut Kemendikbud dan ikut Kemenak, Bapak. Kaminya nggak jelas. Tapi kami kadang-kadang bingung, kadang dilempar sana lempar sini. Artinya data kami di Dapodik itu ikutnya Kemendikbud ada, tapi di Kemenak ada datanya. Lah sehingga imbasnya GPA itu kadang-kadang istilahnya tidak kopenan, Bapak itu. Lah mohon kami juga dibantu supaya kira-kira data yang terbaik itu sebetulnya GPA itu ikutnya Kemenak atau Kemendikbud, Pak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat Pak Ridwan, ketua panjanya partai jenengan, tapi ketua komisinya partainya saya. Kita bekerjasama nanti. Anggotanya juga ada partainya Pak Amir. Biar rata. Monggo banyak. Ya, terima kasih. Saya menguatkan dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Ketua, juga teman-teman. Bapak Ibu sekalian, perlu dicermati ya. Ini kita Komisi E ini lembaga politik. Lembaga politik fungsinya juga akan memberikan dukungan politik. Paham ya? Ya, nanti kalau Pak Ketua sama lembaga DPRD, juga Ketua DPD pasti akan membuat surat itu ke pusat ya. Nah, ini terkait dengan langkah yang ditempuh oleh teman-teman DPR RI maupun oleh pemerintah, kawan-kawan baik dari PHK maupun dari GTK tetap mengawal, karena fungsi panjenengan selaku pimpinan di organisasi ini tetap harus mengawal. Yang pertama harus kita pertegas lagi bahwa Kemendikbud menyampaikan 1,27 juta akan diangkat melalui proses seleksi P3K. Monggo Bunala dari P3 baru menyusul biasa. Gak apa-apa, di sini nggak ada tempat, sana aja nggak apa-apa. Kemudian setelah saya mendengarkan data dari panjenengan, khusus untuk yang honorer K2, Pak Harun tadi sampaikan 430-an ribu sekian. Sekarang tinggal 350. Sekarang tinggal sekian ribu karena ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal, ada yang alih fungsi. Artinya kan tidak banyak, masih di bawah dari 400 ribu. Kemudian dari BTKH tadi nasional ada 200. Kalau tadi Pak Har tadi itu tidak hanya tenaga pendidik, tapi juga tenaga pendidikan, tenaga teknis, tenaga medis dan semuanya. Artinya hanya sekitar 600 ribu kurang lebih
kalau Mendikbud menyampaikan 1,27 juta, artinya data ini harus kita kawal. Benar nggak data ini dari mana data ini? Maaf, kalau data yang dipakai mestinya kan dari BKN dan BKD. Iya. Hari ini data soal honorer tidak karu-karuan. Hampir semua kabupaten kota saat ini punya data honorer yang nggak jelas itu dari mana. Sudah dilarang, baik PP 48 2005 per 1 Januari 2006 itu sudah tidak boleh lagi. Sampai kemudian tersisa hari ini sampai cuma sekian. Saya khawatir munculnya nama-nama anak-anak yang baru lulus tadi itu menambah beban bagi teman-teman semuanya ini. Dan kalau ini seleksinya dibarengkan, kalau seandainya tetap formasi seleksi ya, kita nggak tahu. Kalau kita mendorong, kalau panjenengan berharap seleksi, jadi lebih aman karena kategori 2 jelas. Yang dites sudah karena kuotanya terbatas sehingga tidak lolos kan begitu. Nah ini yang non kategori 35 ini di luar PP 48 tapi usianya sama sebetulnya. Mungkin setelah 1 Januari 2006, betul ya? Nah usianya yang kayak dia kasih 30 plus, ini takut yang sebelum 35, kalau jenengan takut kelompok baru yang jumlahnya banyak itu. Mas, sebentar aja. Sebentar. Kami mohon untuk dites karena kami sudah 6 tahun dulu nuntutnya PNS, tetapi pemerintah malah ngibuli terus. Maka kami sekarang sudah tidak mau minta untuk PNS tanpa tes. Ya, sekarang saya sepakat. Ya, maaf tuh. Jadi maksud saya begini. Grade panjenengan kan tinggi dan itu saya dukung grade ASN, grade PNS. Karena pada akhirnya 2024 nanti adalah hanya ada ASN dan PNS. ASN non PNS yang menjadi ASN dan PNS. Jadi besok itu tidak ada lagi honorer kan begitu. Makanya ini prosesnya pasti akan bertahap. 1,27 itu pasti akan bertahap. Kalau Pak Gubernur, Pak Ganjar kemarin menyampaikan kalau saya pemerintah, maksudnya yaitu sama. Kalau Pak Ridwan jadi presiden, tak akan kabeh Pak saat ini. Tapi mungkin nggak APBN kita menggaji semua guru dan tenaga teknis, tenaga medis yang hanya 1, sekian juta itu. Nah ini masalahnya. Oleh karena itu yang perlu dikawal, amankan data panjenengan. Jenengan punya data sekian, amankan itu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saya tetap berharap ada afirmasi untuk yang sudah pengabdian lama. Kalau ini ada progres ya. Ada progres ya. Kalau saya sih sebetulnya nggak perlu progres kalau indikator tesnya itu hanya tadi apa bahasa jenengan tadi mulai hanya kognitif. Tidak mungkin itu bisa menilai kapasitas seseorang guru. Kan begitu. Itu bahasa Pak Ridwan seperti itu. Jadi maksud saya kalau dites, tapi kalau dites kemudian di situ jenengan ditarungkan dengan mereka yang baru saja lulus, saya nggak terlalu yakin ibu guru yang mengajar mereka itu lebih pintar dalam menjawab soal itu gitu. Karena sangat kognitif dan normatif itu. Dan panjenengan sudah praktis, sudah puluhan tahun, 30 tahun mengabdi. Nah ini juga jadi catatan yang perlu kita kawal. Penting untuk dikawal di panjanya Pak. Di panjanya dikawal agar afirmasi ini untuk kawan-kawan ini juga mendapatkan prioritas yang lebih dibandingkan dengan afirmasi hanya sekian persen tadi itu. Faktor pengabdian yang lama tadi. Jangan kan tinggal beberapa tahun saja sebetulnya kalau dilihat dari sisi usia ya, karena rata-rata sampai 50 tahun. Hanya pensiun Bapak? Ya maksudnya pensiun itu kan tidak ada, jadi tidak ada. Kalau kita sih berharap gini Pak, yang ASN ada pensiun, tapi yang P3K, seandainya nanti P3K, kalau ASN atau kalau PNS itu tanpa amandemen undang-undang ASN tidak mungkin Pak. Dan itu harus ketemu antara DPR dengan pemerintah mengamandemen undang-undang ASN soal batasan usia 35 tahun. Kalau itu tidak bisa, ya kayaknya melanggar undang-undang. Makanya itu yang kita kejar terus, jadi yang kejar terus kan itu amandemen undang-undang ASN. Tapi sampai sekarang kan belum ada kepastian soal itu. Makanya pemerintah mendorong P3K itu. Nah P3K ini kita kawal terus. Yang penting bagaimana P3K, jaringan P3K, semua honorer P3K dan diberikan P3K diberikan hak yang sama sebagaimana ASN kan begitu. Karena dilindungi oleh undang-undang majeran itu. Nggak ada aturan yang mengatakan bahwa P3K tidak boleh begini, nggak boleh. Bahkan beberapa tahun yang lalu ada Permendikbud yang mengatakan bahwa P3K juga berhak mendapatkan SK dari pemerintah sesuai kewenangannya yang bisa, yang guru ya, bisa ikut sertifikasi, kan begitu? Bisa Pak, bisa kan? Sekarang udah ngusulkan. Nah, alhamdulillah kalau bisa. Cuma masalahnya kebijakan di lapangan kan kadang-kadang beda-beda. Sudah gantian dan sebagainya. Lah yang swasta, biarlah mereka sertifikasi juga, yang mau tes juga tes, tidak apa-apa juga 1,27 juta itu. Jadi maksud saya terakhir, panjenengan tetap mengawal kita yang di legislatif, lembaga politik yang akan mendukung, mensupport panjenengan semua.
tanpa jenengan gegeri terus lewat WA, lewat chat, saya yakin teman-teman DPR juga tidak bisa berbuat secara maksimal karena tarik-menarik kepentingan antara pemerintah dengan DPR, baik Panja maupun Komisi 10, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 8, termasuk usulan beliau ini, Pak PA ini, sebetulnya lewat Menteri Agama kita sudah sampaikan sama beliau ini satu dapil dulu itu 27.000 dapat afirmasi, tapi itu juga masih dihitung lagi jumlah guru PAI, bukan hanya PAI Pak, guru agama Pak, itu 27 sekian ribu, itu dapat afirmasi P3K, tetap seleksi kata Mendikbud. Bahkan kemarin sebelum kita saat itu hanya 9.000, itu diberikan kepada guru agama yang tertinggal tahun 2019. Nah itu di Jawa Tengah ada 2.000 atau berapa itu datanya itu. Saya kira itu aja, terima kasih. Mudah-mudahan walaupun ini melalui Komisi E, tapi suaranya nanti juga sampai kepada teman-teman kita di DPR RI, lewat Pak Ketua maupun teman-teman juga yang membantu mengawal juga di pemerintah pusat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nyerahkan data Pak ya? Data Jawa Tengah dulu. Sampun nggih. Ampun. Secara nanti pengawalan ini Panja, Pansus kalau mau berjalan kita koordinasi saja. Bisa secara bersurat atau ketemu langsung ngobrol-ngobrol juga tidak apa-apa. Yang penting komitmen kami untuk ikut serta mengawal dari perjuangan Bapak Ibu. Insya Allah akan kami tuntaskan. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Habis ini penyerahan dari data masing-masing, yang itu nanti kita jadikan sebagai narasi pengajuan surat kita ke DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Cekap ya? Dengan itu kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Marilah terakhir kita berdoa menurut ajaran dan agama masing-masing. Semoga perjuangan kita bisa membuahkan hasil. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Tapi namanya kita juga Ya, karena memang ini bagian dari anak bangsa yang memang harus diperjuangkan. Komisi E, DPRD Provinsi Jawa Tengah, kita akan berkonsultasi kepada Ketua Dewan, akan memberi support moris karena kewenangan ada di pusat, dan kita akan berkirim surat kepada DPR RI dan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dan semoga ini bisa membuahkan hasil dan bermanfaat para tenaga pendidikan dan pejuang pendidikan di Jawa Tengah.